Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ada kesempatan untuk membuat video terkait mungkin dasar-dasar dari farmakologi, khususnya terutama kimia medisinal. Nah, pada video kali ini akan sebetulnya terhubung dengan buku yang kimia medisinal bahan alam yang akan diterbitkan. Jadi lebih akan pembahasan di ruang lingkup kimia medisinal. Nah, hari ini atau video ini akan mencoba menerangkan bagaimana secara umum interaksi obat dengan reseptor, khususnya pada reseptor sebagai protein pada level struktur tersier. Oke. Mungkin kita coba perjelas dulu ruang lingkup atau fokus dari kimia medisinal itu sendiri. Kimia medisinal berdasarkan kesepakatan yang diberikan oleh IUPAC ialah menemukan obat, kemudian mengembangkannya, dan mencoba memahami mekanisme atau interaksi dari obat dengan reseptor pada level molekular. Oke, oleh karena itu perlu kita pahami dulu, kita ketahui dulu siapa itu reseptor. Oke, atau yang menjadi target obat ini. Target obat ini pada umumnya hampir seluruh bisa dikatakan itu adalah protein. Nah, walaupun secara asal protein ini ditentukan oleh gen. Itu kenapa ada sebagian kecil yang menargetkan pada gen. Nah, ini ada dua lagi, ada level epigenetik dan gene itu sendiri. Nah, di gambar sebelah kanan ini terlihat apa sih, atau gambar ini coba menjelaskan siapa sih gen itu, apa bedanya dengan DNA. Nah, DNA itu adalah seluruh informasi materi genetik yang ada pada kromosom kita, tapi gen itu hanya domain tertentu atau domain sebagian kecil bagian DNA yang menentukan fungsi. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, pembahasan kita akan dibatasi pada pembatasan protein pada level struktur tersier. Nah, apa itu tersier? Itu lebih struktur 3 dimensi protein dalam tapi belum sampai tahapan seperti dimer, trimer maupun tetramer. Jadi dia masih di satu makromolekul atau monomer biasa kita pakai. Nah, untuk video pertama ini saya mencoba memberikan contoh. Sebetulnya ada kurang lebih 7 jenis, tapi yang utama 4 kelas reseptor. Tapi di sini saya ambil satu saja, yaitu channel link receptors atau reseptor yang terhubung dengan saluran. Nah, di sini untuk asetilkolin terhubung dengan saluran ion. Nah, di sini saya ambil contoh struktur yang sudah dipublikasikan pada protein data bank dengan kode protein yang bisa dicari di protein data bank, yaitu asetilkolin binding protein. Yang di sini kristal strukturnya bersamaan dengan ligan, yaitu si karbamilkolin atau karbakol. Apa yang saya ingin tunjukkan di sini adalah saat si obat atau ligan
itu berinteraksi dengan reseptor yang merupakan adalah protein, maka akan mengaktifasi perubahan konformasi dari reseptor itu sendiri. Jadi perlu dijelaskan bahwa saat si kristal structure-nya si acetylcholine binding protein ini tidak bersama dengan si carbamylcholine, maka saluran yang pada gambar di sebelah kiri ini tertutup. Nah, saluran ini terbuka dikarenakan ada interaksi oleh si carbamylcholine pada binding site atau tempat berikatannya si obat dengan si protein reseptor. Nah, sehingga kristal structure yang didapat adalah saluran yang terbuka. Nah, andai kata ini tidak ada si obatnya, si carbamylcholine, maka ini saluran yang tertutup. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa si obat sebenarnya hanya membawakan energi yang mungkin untuk jenis reseptor ini, karena dia bukan enzim, maka kita pergerakan mekaniknya atau pergerakan kinetiknya dari si protein ini diakibatkan oleh entalpi si obat, sehingga menyebabkan pembukaan saluran. Dan mungkin jangan dibayangkan hanya satu, karena di sini seperti contoh yang didapat dari data struktur ini, kristal structure ini adalah 3 obat atau 3 carbamylcholine yang berikatan pada satu protein reseptor, sehingga energinya cukup untuk bisa menggerakkan atau membuka saluran tersebut. Yang mudah-mudahan dari gambar ini bisa sedikit memberikan pengetahuan yang lebih utuh atau pemahaman yang utuh bagaimana sih obat bisa bagaimana interaksi obat dengan si reseptornya, sehingga si protein reseptor yang merupakan mesin biologi ini bisa menghasilkan aktivitas atau memberikan seperti di sini memberikan gerakan mekanik, pembukaan saluran ion. Jadi saat si carbamylcholine berkaitan dengan si reseptor, maka ion-ion natrium itu akan bisa masuk. Kemudian ini contoh pembahasan di kimia medisinal, tapi ini masih pendahuluan hanya untuk menunjukkan bahwa bagaimana bisa terjadi pergerakan kinetik atau pergerakan mekanik si protein reseptor tadi diakibatkan oleh adanya dorongan atau tarikan ya dari antara si carbamylcholine dengan reseptor. Nah, saat kita berbicara reseptor protein, tentunya kita akan berbicara asam aminonya atau yang istilah yang sering dipakai adalah residunya. Nah, di sini ada 3 residu yang berinteraksi dengan carbamylcholine yang bisa dilihat di kursor saya gerakan, tirosin 192, triptofan 143, dan tirosin 185. Dan jenis interaksinya adalah cation pi interaction. Jadi antara si monopol dengan quadruple system dari ikatan pi. Cukup artinya cukup banyak sistem energi yang dilibatkan di sini. Untuk pembahasan jenis-jenis interaksi, detail interaksi antara obat dan reseptor mungkin akan ada di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembuatan video untuk membantu atau untuk kita belajar bersama memahami bagaimana sih gambaran utuh interaksi obat dengan reseptor, mungkin dengan berbagai contoh kristal structure dari protein yang sudah ada. Nah, mudah-mudahan ini tidak akan memudahkan untuk bisa melihat gambaran utuh, dan mudah-mudahan juga memudahkan kita untuk memahami bagaimana sih interaksi obat dengan reseptornya. Oke. Nah, pertanyaannya, di mana energi dalam sebuah molekul? Nah, energi dalam sebuah molekul, atau mungkin kita lebih tepat kita sebut energi potensial, itu ada pada ikatan
yang terjadi antar atom di dalam molekul. Ya. Bahkan pada atom sendiri pun kita juga bisa melihat atau mengukur atau menilai energi potensial yang ada pada atom. Nah, itu bisa kita ukur dari luas orbitalnya, atau sederhananya semakin jauh elektron dari inti, maka energi potensialnya semakin besar. Saya kira ini mudah untuk dipahami, seperti kita juga mengangkat batu. Semakin jauh batu dengan misalnya massa 1 kilo, semakin jauh menjauhi bumi, maka energi potensialnya akan semakin besar. Itu salah satu variabelnya, tapi nanti untuk lebih detailnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Jadi bisa kita bayangkan suatu molekul obat adalah energi. Energi yang mana akan digunakan jika dia bertemu dengan suatu reseptor atau protein yang konformasi 3 dimensinya, artinya volumenya, posenya, vektornya itu pas. Nah, kalau dia pas, maka dia akan mengaktifasi mesin biologi. Siapa mesin biologi? Yaitu reseptor atau protein reseptor. Jadi bisa dibayangkan bagaimana si carbamazepine tadi dengan energi yang tersimpan pada ikatan antar atomnya atau ikatan dalam molekul itu yang memiliki entalpi yang bisa menggerakkan atau mendorong dari pergerakan dari si protein reseptor, yang mana protein reseptor ini adalah mesinnya biologi. Kalau karbohidrat kan lebih ke sumber energi, lipid tuh mungkin lebih teman-teman lebih kenal sebagai cadangan energi, bahan dasar membran, tapi protein itu sendiri itu adalah mesinnya dari makhluk hidup. Oke. Nah, mungkin nanti pembahasan selanjutnya sebelum kita masuk ke channeling reseptor atau juga kadang disebut ligand gate reseptor, G-protein coupled reseptor, GPCR yang biasa dikenal juga begitu, kinase link reseptor seperti insulin ya, nuclear hormone reseptor, intracellular reseptor, voltage sensitive ion channels. Nah, ini yang tadi lanjutannya dari si natrium. Saat natrium masuk, maka depolarisasi terjadi, maka voltage sensitive ion channel ini akan aktif. Tapi dia juga berupa saluran. Nah, kemudian reseptor berupa enzymes dan reseptor berupa transporter proteins. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video-video setelah ini. Oke, sekian, mudah-mudahan video pendek ini mampu bermanfaat, memberikan atau memudahkan ya kita memahami atau memudahkan untuk mempelajari farmakologi kuliah atau pelajaran farmakologi dan hingga kimia medisinal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.